Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar kembali. Masih dalam suasana PJJ. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka kembali. Untuk sebelum pembelajaran kita mulai dengan doa mau belajar. Angkat kedua tangannya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kali ini kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial, dengan tema menjelajah luar angkasa. Sudah siap? Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru siswa dapat mengetahui apa itu modernisasi dengan tujuannya dengan baik. Lalu dengan menyimak penjelasan guru siswa dapat mengetahui dampak positif dan negatif modernisasi. Dengan mendiskusikan, siswa dapat menyajikan analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ya, coba dilihat di situ. Nah, di sini ada petani. Dia ngapain sih? Dia membajak sawah menggunakan cangkul. Ya, zaman dahulu membajak sawah dengan cangkul. Lalu dengan berkembangnya zaman, membajak sawah menggunakan bajak sapi. Lalu lambat laun kita sekarang sawahnya dibajak oleh traktor. Nah, lihat dari perkembangan teknologi di bidang pertanian, dengan berbekal alat sederhana, manusia menggarap lahan sawah, kemudian memanfaatkan hewan untuk membajak hingga digantikan dengan traktor. Proses ini namanya modernisasi. Perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat modern. Nah, di sini ada tujuannya nih. Nah, tujuannya apa sih? Tadi dari masyarakat tradisional menjadi modern. Nah, tujuannya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Contoh modernisasi ada di bidang budaya. Coba lihat. Pada zaman dulu nih, pas ibu kecil, kita semuanya mainnya di lapangan. Ada yang main galaksin, tak umpet, tak bandung, tak demprak. Terus banyak deh ya. Nah, kalau sekarang tuh anak-anak pada main gadget. Termaksud kalian apa enggak ya? Nah, budaya tradisional ini dia berpengaruh terhadap dari budaya luar. Nah, makanya kita harus bisa menjaga budaya kita. Bu, saya mau main gitu. Boleh tuh kalian main supaya budaya kita tidak hilang. Selanjutnya lagi, modernisasi di bidang ekonomi. Nah, lihat di sini ya. Zaman dulu ini nih orang-orang masih dipekerjakan. Nah, kalau zaman sekarang udah semuanya menggunakan mesin. Nah, di sini kenapa menggunakan mesin untuk mengefisiensikan waktu dan tenaganya. Modernisasi ditandai dengan menggunakan mesin di pabrik. Contoh modernisasi lainnya yaitu ini ada di bidang sosial. Kalau zaman dulu itu tuh, main ya main, ngumpul nih, lihat nih, di sini ada sendal Eis, sendal Boim, sendal Dodo, sendal Ading. Zaman dulu itu kalau main channelnya ada di teras. Kalau zaman sekarang mainnya di grup WhatsApp. Ya, ramai banget deh grup WhatsApp kalian ya. Ditandai dengan semakin banyaknya kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kalian harus perhatikan. Nanti kalian harus jangan jadi antisosial. Kalian harus bisa berbaur dengan sesama, ya nak ya. Masih contoh modernisasi lainnya yaitu bidang komunikasi. Nah, ini kalau zaman dulu orang-orang itu punya telepon tuh wow banget. Ini
telepon umum, biasanya dia menggunakan koin. Kalau misalkan kita mau agak lebih privacy, kita bisa menggunakan wartel, warung telepon. Nah, kalau sekarang lihat tuh, handphone yang dulunya gede banget menjadi kecil, kecil, dan sekarang lebih simpel. Dengan adanya modernisasi, komunikasi antar individu semakin cepat. Kalau zaman dulu tuh dibedain nih, ada lokal, ada interlokal, ada SLJJ, ada SLI. Oh, beda-beda ya. SLI sambungan luar negeri. Nah, kalau sekarang kita mau udah pakai WhatsApp, udah bisa nyambungin ke luar negeri. Gitu. Contoh modernisasi. Nah, sekarang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, lihat di sini. Dulu orang bajak sawahnya pakai sapi. Sekarang udah pakai traktor. Zaman dulu nonton TV sekecil gini, dan ini biasanya bisa sekampung. Kalau ini contoh yang di luar negeri ya. Nah, kalau sekarang lihat nih, udah tipis, udah lebih jernih seperti bentuk aslinya. Nah, ini contoh ini biasanya diadakan dengan penemuan perkembangan yang memudahkan hidup manusia. Nah, modernisasi di sini baik sama buruknya pasti akan ada. Mari kita bahas satu-satu. Di sini ada dampak positifnya. Yang pertama menyebabkan interaksi masyarakat. Ya, di sini bisa untuk menjadi masyarakat yang antisosial. Jadi kalian harus berhati-hati ketika masa modernisasi ini. Kalian harus tetap menjaga, membaur dengan sesama kalian. Selanjutnya lagi peningkatan di bidang iptek, ini bagusnya luar biasa. Zaman dulu orang kalau mau ke Bogor mungkin jalan kaki, kalau sekarang udah ada kereta. Orang kalau mau ke Semarang udah gampang, 2 jam duduk di pesawat. Mungkin ada yang lebih singkat 1 jam gitu. Makanya ini sangat luar biasa membantu dan mengefisiensikan waktu. Lalu kesadaran dalam berpolitik, ya ini orang-orang yang tadinya terlalu awam, yang nggak mau, saya nggak kenal siapa pemimpin saya. Dengan adanya modernisasi ini, dia bisa melihat di TV, di internet, dia bisa untuk, oh iya, saya perlu pemimpin yang sevisi misi, saya harus punya pemimpin yang bagus gitu. Nah, tapi selain dampak positif yang tadi dihasilkan dari modernisasi, ini juga ada dampak positifnya, dampak negatifnya maksudnya. Nah, di sini ada kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi. Iya, ini terlalu terlihat. Kalau misalkan ada orang-orang kaya, dia menggunakan mobil, orang-orang yang dalam kategori cukup, dia menggunakan sepeda atau motor. Dan terjadinya pencemaran lingkungan benar. Di sini semakin banyak yang dikeluarkan karena untuk mengefisiensikan. Jadi kita modernisasi ini harus tetap menjaga. Walaupun di sini pencemaran lingkungan ini luar biasa dampaknya, kita harus menjaga ya nak ya. Selanjutnya peningkatan kriminalitas. Ya, ini sangat-sangat. Contohnya itu kalau misalkan kalian mengunggah misalkan perjalanan kalian, entah itu kalian kemana, menggunakan bisa tiket kereta atau tiket pesawat, dan itu harus hati-hati karena di situ akan banyak data pribadi kalian yang sebaiknya tidak dipublikasikan atau tidak diunggah ke media sosial. Selanjutnya pola hidup yang konsumtif. Konsumtif ini dia yang hanya bisa membeli, menggunakan tanpa produktif. Nah, terakhirnya yaitu gaya hidup mengkiblat kepada barat. Jadi kita melihat nih, contohnya kayak yang nggak pakai kerudung, wah itu jangan ya nak ya. Terus berkata kasar kepada orang tua, terus berani kepada orang tua, terus merasa dirinya bebas. Padahal kita sebagai umat muslim, aturan itu sangat berlaku dan kalian harus menjaga kehormatan orang tua. Nah, di sini jangan sampai hal-hal itu terjadi sama kalian, oke? Modernisasi budaya masyarakat Indonesia terhadap masuknya budaya luar. Nah, ini karena modernisasi dia itu bercampur baur dengan negara yang lainnya, maka ada dampak positifnya bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, merubah masyarakat tradisional menjadi modern. Ini bagus karena menjadi semakin berkembangnya zaman. Terus adanya pertukaran budaya.
Ini bagus juga. Jadi contohnya kayak kita nggak tahu tuh dulu makanan-makanan Jepang, sekarang kita tahu. Makanan Korea yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Budaya-budaya Korea yang kita nggak tahu, jadi kita tahu gitu. Itu bagus. Nah, tapi selain dampak positifnya juga ada dampak negatifnya. Hilangnya jati diri bangsa Indonesia ini berbahaya. Jangan sampai kalian itu jati dirinya itu gotong royong, terus membantu sesama. Jangan sampai ini dihilangkan sebagai masyarakat Indonesia, oke? Terus dapat melunturkan budaya Indonesia, terus menggemari budaya negeri lain daripada Indonesia. Nah, ini bahaya. Jangan sampai segala sesuatu yang ada di budaya Indonesia karena kita tidak pelajari jadi diklaim sama negara lain. Jangan tersulut karena emosinya, tapi kalian yang harus membudayakan, harus melestarikan, harus mempelajari budaya kalian sendiri. Oke? Perubahan kehidupan bangsa Indonesia akibat modernisasi. Nah, di sini ada perubahan hidup, ada cara berkomunikasi. Oh ya, ini ada di halaman 87 sampai 89 ya. Cara berkomunikasinya, kalau zaman dulu itu surat menyurat, ada telegram juga. Nah, kalau sekarang dia menggunakan surat elektronik, SMS atau WA, terus sekarang menggunakan telepon genggam. Kalau cara berpakaiannya, zaman dulu itu menggunakan adat istiadat, kalau sekarang lebih simpel. Gaya hidupnya, kalau dulu berbaur dengan sesama. Terus kalau sekarang individualistis, jadi dia itu maunya sendiri aja. Lalu membuat barang sendiri. Kalau zaman dulu tuh membuat barang sendiri, kalau sekarang lebih konsumtif. Jadi apa-apa pengennya beli, terima jadi, terima beres. Nah, cenderung memilih barang impor. Nah, ini jangan ya, Nak ya. Kalau misalkan, Bu, tapi kan saya punya duit, boleh. Tapi ingat, barang-barang Indonesia juga harus kalian perhatikan, juga harus kalian beli, oke? Sistem pengetahuan di sini dulu pengobatannya alami, kalau sekarang menggunakannya obat-obat modern. Tergerusnya budaya bangsa Indonesia. Nah, di sini kalau dulu tuh mempertahankan budaya, kalau sekarang wallahu alam tergerusnya budaya Indonesia. Contohnya paling kecil itu bahasa. Kita itu bahasanya bahasa Sunda, tapi kalian Bu, saya susah belajar bahasa Sunda. Kalian cari, bisa ke tetangga, bisa cari di internet. Jangan mau diem aja, ingat, umat muslim pintar. Oke? Selanjutnya menggunakan bahasa daerah. Kalau sekarang bahasa daerahnya berkurang, lalu permainan tradisional. Kalau sekarang lebih suka game online. Ayo, siapa yang lebih suka game online? Ngaku deh. Ayo diskusi akibat. Nah, ini nih akibat dari modernisasi. Di sini ada dampak negatif modernisasi, cara mengatasi dampak negatif, perkiraan yang akan terjadi. Nah, di sini ada selanjutnya. Contohnya di sini, lebih menyukai budaya luar daripada budaya dalam negeri. Iya. Ini negatif. Ini apa? Kita bisa mengatasi dengan melestarikan, mempelajari budaya dalam negeri. Perkiraannya hilangnya budaya dalam negeri. Terus lebih mencintai produk lokal daripada produk luar daripada produk lokal. Nah, caranya kita harus membeli menggunakan supaya apa? Kalau misalkan kita nggak melakukan itu, nanti pedagang tidak dapat menghasilkan. Terus antisosial. Kita harus membaur dengan sesama. Kalau kita masih antisosial, berkurangnya keakraban antar individu. Lebih suka bermain game online. Nah, cara ngatasinnya gimana? Dengan belajar permainan tradisional. Terus perkiraannya, kalau kita nggak atasi itu, jadi permainan tradisionalnya hilang. Yuk kita lihat di sini. Secara perkembangan transportasi sebenarnya berkembang sejak manusia dapat menggunakan hewan untuk menjadikan alat transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi lebih berkembang lagi setelah manusia menemukan roda. Roda yang pertama dibuat di Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan memasuki tahun 2000 sebelum Masehi sudah dikenal roda yang baru. Roda dipakai secara umum di Eropa setelah tahun 1000 sebelum Masehi. Selanjutnya pada abad ke-16 bangsa Spanyol memperkenalkan roda di Amerika.
menggunakan sarana transportasi. Sebab adanya sarana transportasi dapat memberikan berbagai kemudahan kepada manusia. Hal mana dapat dilihat dari fungsi sarana transportasi berikut ini, yaitu 1. Memperlancar hubungan, pengangkutan dan interaksi antar desa, antar kota, antar wilayah, antar pulau, bahkan antar negara. 2. Memperlancar mobilitas atau arus perpindahan penduduk, distribusi barang atau hasil produksi dan jasa, serta informasi ke seluruh pelosok tanah air. Di Indonesia, juga di negara-negara lain di dunia, transportasi mencakup 3 wilayah, yaitu daratan, perairan, dan udara. Karenanya, sarana-sarana transportasi yang digunakan juga meliputi transportasi darat, air, dan udara. Nah, di buku halaman 132 di sini ada contoh orang mengangkat barang. Kalau zaman dulu semuanya diangkatnya pakai pundak. Nah, kalau sekarang alhamdulillahnya dengan berkembangnya zaman dibantu dengan hewan. Lalu nah, di sini ada mesin uap yang dia bisa mengoperasikan barang-barang yang lebih baik lagi. Dan di sini mesin uap ini dia bergabung kereta ini bergabung di antara penemuan mesin uap dan sepeda, dan ini untuk berpergian dengan cepat. Selanjutnya di sini ada ini di sini dulu untuk berpergian antara pulau menggunakan perahu rakit. Nah, kalau sekarang di sini udah banyak variasinya. Contohnya ada kapal feri untuk penyeberangan antar pulau. Lalu, nah di sini besar sekali ya. Nah, ini kapal kargo untuk mengangkut barang. Selanjutnya di sini, kapal tanker untuk mengangkut minyak mentah. Siapa yang pernah lihat di sini di antara kapal-kapal ini? Pesawat perintis digunakan untuk menjangkau daerah yang tidak dapat dijangkau oleh kapal besar. Lalu di sini ada helikopter untuk penerbangan antar kota atau daerah pedalaman, dan pesawat untuk mengangkut penumpang dengan jarak jauh. Nah, di situ ada halaman 133 sampai 134. Kalian kerjakan bagian A dan bagian B. Nah, kita sudah masuk ke dalam tugas. Kerjakan evaluasi 1, 2, dan 3, cari yang IPS, lalu pendalaman cari yang IPS. Nah, di situ nanti ada soal ekstra dimasukkan ke dalam Google Form. Nah, terus ada selanjutnya tugas berikutnya, yaitu kalian buka halaman 28. Di situ ada tulisan ayo diskusi, kalian kerjain yang ada hal-halnya kalian tulis ada 5. Budaya, komunikasi, ekonomi, teknologi, dan sosial. Oke? Alhamdulillah kita telah sampai di akhir. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Lakukan protokol kesehatan. Insya Allah kalian dilindungi oleh Allah dari bahaya COVID. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.